Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvarina dengan NIM 11920060066. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan mengenai osmosis kentang. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu yang pertama untuk merancang penelitian osmosis pada kentang. Yang kedua, untuk mengobservasi rata-rata perubahan ukuran kentang mentah dan matang dalam berbagai variabel perlakuan. Yang ketiga, mengobservasi kentang secara kualitatif pada saat dimasukkan pada konsentrasi larutan sukrosa. Yang keempat, menganalisis perubahan kentang secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima, menyimpulkan perubahan kentang secara kuantitatif dan kualitatif. Yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil penelitian. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu gelas ukur, 8 buah gelas plastik, kentang, gula, tatakan, pisau, sendok, penggaris, dan juga air. Untuk mengetahui langkah kerjanya, mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, untuk yang pertama yaitu kupas terlebih dahulu kentang yang akan kita gunakan hingga menjadi seperti ini. Selanjutnya, kentang yang akan kita gunakan direbus terlebih dahulu selama beberapa menit. Kemudian ditiriskan. Nah, setelah itu, baik kentang rebus maupun kentang mentah dipotong seperti potongan dadu dengan ukuran yang sama, yaitu sebanyak 12 potong kentang rebus dan 12 potong kentang mentah. Lalu ukur dengan menggunakan penggaris dan hitung volume pada setiap masing-masing potongan kentang tersebut. Selanjutnya, kita siapkan 8 buah gelas plastik dan beri label pada setiap gelas plastik tersebut, yaitu 4 untuk gelas kentang mentah dan 4 lagi untuk gelas kentang rebus. Label pada setiap gelas terdiri dari gelas kontrol, gelas dengan 10% sukrosa, 20% sukrosa, dan 30% sukrosa. Kemudian, masukkan gula pasir pada masing-masing gelas, kecuali gelas kontrol. Nah, untuk gelas yang kedua, kita masukkan 1 sendok makan gula pasir. Untuk gelas yang ketiga, kita masukkan 2 sendok makan gula pasir. Sedangkan gelas yang keempat, kita masukkan 3 sendok makan gula pasir. Selanjutnya, beri 100 ml air pada masing-masing gelas tersebut dan aduk hingga gula melarut. Lalu masukkan 3 potong kentang pada masing-masing gelas tersebut. Dan inilah hasilnya. Dan ini merupakan kondisi kentang pada saat setelah direndam selama 60 menit. Setelah 60 menit, angkat setiap potongan kentang tersebut, lalu keringkan dengan menggunakan tisu dan hitung volume kentang setelah direndam dengan menggunakan larutan sukrosa maupun air biasa setelah 60 menit. Ini merupakan tabel hasil pengamatan osmosis pada kentang mentah. Dapat dilihat ya teman-teman. Sedangkan ini merupakan hasil pengamatan osmosis pada kentang rebus. Nah, berdasarkan hasil pengamatan didapatkan bahwasanya terdapat perbedaan volume kentang yang telah direndam dengan air biasa dan larutan sukrosa, di mana pada kentang yang direndam dengan air biasa menunjukkan penambahan volume sebesar 0,5 sampai 1 meter kubik dan teksturnya dari kentang tersebut menjadi
mengeras. Hal ini dikarenakan terjadi proses osmosis, yaitu perpindahan air dari larutan hipotonis menuju larutan hipertonis melalui membran semi permeable, di mana pada kentang yang direndam dalam air biasa ini, air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang karena sel-sel kentang itu hipertonis dibandingkan dengan air. Akibatnya menyebabkan isi sel bertambah dan sel dalam keadaan turgid. Hal ini menyebabkan kentang menjadi keras dan volumenya bertambah. Nah, sedangkan pada kentang yang direndam dengan larutan sukrosa, kentang akan berubah menjadi lembek sehingga terjadi pengurangan volume pada kentang tersebut sekitar 0,2 sampai 1,1 meter kubik, sesuai dengan masing-masing konsentrasi larutan yang digunakan. Hal ini dikarenakan pada saat kentang direndam dalam larutan sukrosa akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan sukrosa yang hipertonis. Besarnya volume yang berkurang pada kentang yang direndam dalam larutan sukrosa ini tergantung pada besarnya konsentrasi larutan sukrosa yang digunakan. Oke, pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa osmosis itu merupakan perpindahan air dari larutan hipotonis menuju larutan hipertonis melalui membran semi permeable. Artinya, pada percobaan ini terjadi perpindahan zat cair dari yang konsentrasinya rendah menuju konsentrasi yang tinggi, di mana pada kentang yang direndam dalam air biasa yang memiliki konsentrasi rendah berpindah ke kentang yang memiliki konsentrasi tinggi, sehingga volume kentang bertambah. Sedangkan kentang yang direndam dalam larutan sukrosa, zat cair pada kentang yang memiliki konsentrasi rendah berpindah ke larutan sukrosa yang memiliki konsentrasi tinggi, sehingga volume kentang berkurang. Oke, sekian praktikum yang dapat saya lakukan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.